Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama akun channel podcast kita tercinta, yaitu Oasis, obrolan asik, santai dan inspiratif. Baiklah, kali ini kita akan memasuki episode sudut Oasis yang keempat. Pada sudut Oasis yang keempat ini sekaligus memperkenalkan webinar Oasis yang pertama. Penasaran kan? Oke, baiklah. Webinar Oasis yang pertama ini akan diisi oleh pemateri yang kece loh. Mau tahu kan? Baiklah, sebelum kita memanggil pemateri yang pertama kita ini, pemateri kita yang pertama ini akan Duta Genre Provinsi Jambi Jalur Masyarakat tahun 2018. Sudah penasaran kan? Baiklah, saya persilakan kepada Mevliza Apriani SPD untuk menyampaikan materinya pada webinar Oasis yang pertama ini. Kepada Mevliza Apriani SPD, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan pada hari ini. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung di webinar Oasis yang pertama dengan mengangkat tema pentingnya Harganas bagi kaum milenial. Mungkin teman-teman semua di sini tidak semuanya tahu ya mengenai Harganas, atau ada beberapa yang baru mengenal dan juga ada yang sudah tahu nih mengenai Harganas itu sendiri. Jadi sebelum kita masuk pada temanya, mungkin kita akan membahas sedikit mengenai Harganas itu sendiri ya. Nah, jadi Harganas itu merupakan singkatan dari Hari Keluarga Nasional, dan tepat pada tanggal 29 Juni 2020 itu hari peringatan Harganas itu sendiri di Indonesia. Dan pada tanggal 29 Juni 2020 kemarin itu sudah yang ke-27 tahun kita menyemarakkan Hari Keluarga Nasional di Indonesia. Dan pada saat ini tema umum yang diangkat oleh BKKBN yaitu melalui keluarga kita wujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. Dan untuk tema khususnya sendiri, itu BKKBN mengangkat tema yaitu BKKBN baru dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa poin penting ya dari pentingnya Harganas bagi kaum milenial itu sendiri. Yang pertama, mungkin teman-teman kita harus tahu apa sih arti keluarga dalam hidup kalian masing-masing. Pasti semuanya punya pandangannya berbeda ya. Kalau di dalam lirik lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Iya, jadi harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Dan kenapa Hari Keluarga Nasional itu harus disemarakkan? Dan di dalam Hari Keluarga Nasional itu ada beberapa hal penting yang harus kita ketahui. Yang tadi yang pertama sudah saya sampaikan, itu kalian harus mengetahui apa sih arti keluarga dalam hidupmu. Yang kedua, itu menjalankan fungsi keluarga. Jadi keluarga itu punya fungsinya, punya perannya. Seorang ayah punya perannya, seorang ibu punya perannya, dan sebagai anak pun kita punya peran di dalam keluarga. Dan untuk itu, nih ada pesan nih dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo, spesialis OGK, mengungkapkan bahwa keluarga harus mampu menerapkan 8 fungsi keluarga. Jadi ada 8 nih fungsi keluarga, tapi semuanya itu dapat tercakup ke dalam prinsip asah, asih, dan asuh demi mewujudkan ketahanan keluarga. Jadi ada 3 ya, asah, asih, dan asuh. Dan untuk keluarga harus asah, yaitu yakni mengasah kemampuan sosialisasi, menerapkan nilai agama, dan juga kepekaan lingkungan. Kalau untuk asih, yakni fungsi cinta kasih dan reproduksi. Kalau asuh, yakni fungsi ekonomi dan perlindungan. Sehingga dapat menciptakan keluarga yang berkualitas, yakni ukuran 3 dimensi keluarga berkualitas, yakni tentram, mandiri, dan bahagia. Keren ya kalau misalnya keluarga itu seperti dengan pesan yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Hasto, yaitu ada 3 dimensi nih. Yang pertama, keluarga yang berkualitas tadi ya, ada tentram, mandiri, dan bahagia. Kepingin gak sih seorang generasi milenial yang
nantinya akan menjadi seorang ayah, akan menjadi seorang ibu, akan memiliki anak dan membangun keluarga yang sesuai dengan apa yang diimpikan, apa yang dicita-citakan. Tidak mungkin seseorang akan memimpikan keluarga yang tidak bahagia, itu tidak akan mungkin. Jadi buat teman-teman generasi milenial semuanya, untuk fungsi keluarga tadi, asah, asi, dan asuh tadi, itu adalah poin penting yang harus kita pahami sebagai generasi milenial. Untuk membangun keluarga itu harus terencana, harus punya perencanaan, karena menikah itu bukan hanya sekadar untuk membangun keluarga pada hari itu saja, tapi untuk hari-hari berikutnya. Itulah kenapa pentingnya Harganas ini bagi kaum milenial, agar milenial tahu bagaimana sih menjadi keluarga itu, membangun keluarga itu seperti apa, perannya seperti apa, fungsinya seperti apa, lalu bagaimana menjalankannya secara baik dan benar gitu. Dan teman-teman, kita boleh ya sambil santai aja ya dengarinya ya. Dan juga buat teman-teman semua nih, kalau misalnya ada yang umurnya masih belasan tahun atau umurnya sudah puluhan tahun dan ingin berkeluarga, yang perlu diperhatikan juga adalah bagaimana konsep dari keluarga menurut kalian itu seperti apa sih? Dari fungsi keluarga tadi sudah terbayang ya, gimana untuk membangun keluarga nantinya. Jadi itulah pentingnya kita memahami, itulah adanya Hari Keluarga Nasional diperingati dari tanggal 29 Juni 2020 itu. Dan untuk itu juga, dari tema khusus tadi, BKKBN punya cara baru nih, punya semangat baru nih, punya sesuatu yang baru. Kita sebagai masyarakatnya juga harus punya konsep yang baru, harus ada pemikiran yang baru, agar kita bisa membangun keluarga yang sejahtera nantinya. Oke, mungkin sambil mendengarkannya boleh sambil makan, boleh sambil minum ya. Jadi santai-santai aja. Karena memang pembahasan kita ini memang pembahasan yang sangat penting menurut saya. Karena bagi kaum milenial, takutnya banyak sekali anak-anak di zaman sekarang yang salah pemberian asah, asi, dan asuh tadi. Sehingga mereka keluar dari zonanya, keluar dari konsep dari keluarganya. Karena tidak mendapatkan nilai-nilai ataupun fungsi keluarga yang diterapkan di dalam rumah tangga dari keluarganya, seperti itu. Itulah kenapa pentingnya kita harus memahami, karena segala sesuatunya itu punya ilmunya, punya pengetahuannya, punya pembelajarannya. Untuk membangun keluarga pun kita punya nih pembelajarannya. Kita harus tahu nih kedudukan kita, posisi kita. Untuk menjalankan posisi itu juga banyak sekali poin-poin yang harus kita pelajari. Dan untuk itu juga teman-teman, sebelumnya kalau untuk membangun keluarga memangnya ada usia-usia yang tertentu nggak sih untuk bisa menikah? Sebenarnya kalau misalnya dikatakan ada usianya, kalau berdasarkan pengetahuan nih dari BKKBN, untuk laki-laki itu 25 tahun dan untuk perempuan itu 21 tahun. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya kita sudah punya nih gambaran untuk pemetaan dan juga proses untuk memilih berkeluarga nantinya, kita sudah punya nih kunci-kuncinya, udah tahu usia ideal nikahnya berapa. Lalu kita juga sudah tahu nih, sama-sama tadi sudah dengar juga pesan dari Bapak Dr. Hasto ya. Nah, Dr. Hasto tadi nyatakan bahwasanya ada 3 poin penting, yaitu asah, aksi, dan asuh, dan itu merupakan rangkuman dari fungsi keluarga itu sendiri. Jadi buat teman-teman semua yang sudah berada di usia ideal, tapi ingat, kalau sudah berada di usia ideal tapi belum siap secara mental, fisik, psikologisnya belum siap, ya tahan dulu. Karena memang untuk membangun keluarga nantinya ya kita harus ingat adalah ada 3 dimensi tadi yang sudah disebutkan. Karena memang sejatinya tidak mungkin orang ingin keluarga itu tidak bahagia. Pasti semuanya ingin yang bahagia, yang bisa membangun keluarga nantinya dengan perencanaan yang matang. Ingat ya, berencana itu keren, dan memang segala sesuatu itu harus dimulai dari perencanaan. Perencanaannya harus matang, dan juga salah satu perencanaan yang matang untuk membangun keluarga adalah pengetahuan. Nah, itu dia. Barangkali teman-temannya ada yang nggak kesampaian, nggak dapet pengetahuan dan nggak dapat informasi tentang webinar Oasis yang pertama ini. Jadi kalian boleh banget untuk share ke teman-temannya, karena ini memang salah satu tugas kita sebagai remaja yang memberikan pengetahuan kepada remaja lainnya agar sama-sama nih kita bangun keluarga nantinya yang baik.
yang bagus, yang sesuai dengan tiga dimensi yang luar biasa tadi untuk membangun keluarga tadi ya. Dan intinya teman-teman, memang Harganas ini kita tuh sasarannya itu memang BKKBN tuh sasarannya adalah generasi milenial dan zilenial, karena fokus kita ke generasi milenial, dan nantinya generasi milenial ini akan mewarisi, akan membangun keluarga. Nah, itulah pentingnya kenapa kaum milenial ini harus tahu dan harus paham Harganas itu seperti apa. Intinya Harganas untuk mengenai keluarga, karena keluarga itu pondasi utama, sekolah utama bagi anaknya nanti, dan harus mengetahui segala sesuatu perannya, fungsinya, dan menjalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi nggak sembarangan. Seorang ibu harus tahu peranannya sebagai seorang ibu seperti apa, dan ayah juga seperti itu. Bahkan anak pun sudah ada perannya masing-masing. Jadi rumah tangga itu benar-benar teratur, keluarga itu terbangun dengan sangat-sangat luar biasa. Adanya aturan, adanya pengetahuan, dan adanya aturan-aturan yang berlaku di dalam rumah, itulah yang membuat keluarga itu nantinya berjalan lancar dan harmonis. Aduh, kurang minum ini. Jadi intinya buat teman-teman semua, terima kasih banyak yang sudah masuk ke dalam webinar Oasis yang pertama ini mengenai pentingnya Harganas bagi kaum milenial. Saya berharap untuk kaum milenial semuanya matangkan perencanaan, jangan gegabah. Ingat, menikah bukan satu hari, tapi untuk hari-hari ke depan dan hari-hari berikutnya. Dan menikah itu tidak mudah, bukan seperti pacaran, tapi memang harus diperhatikan dan diperhitungkan. Perhatikan, direncanakan secara baik, karena jangan sampai nantinya menikah menjadi bencana. Ya, masih muda, tiba-tiba udah gak punya suami misalnya, atau misalnya udah gak punya istri, itu kan sayang banget ya, sehingga masa mudanya sia-sia gitu. Jadi buat teman-teman semua, selagi masih bisa belajar, pelajari dulu, cari tahu dulu, nanti biar mateng, biar ilmunya mateng, dirinya juga mateng, dan kalau mau membangun keluarganya nanti udah siap secara mental, fisik, batin, secara ekonomi, finansial, dan sebagainya. Jadi bisa membangun keluarga yang komplit, paket komplit ya. Nah, itu intinya teman-teman. Jadi saya berharap teman-teman yang di sini bisa sharing ke teman-teman yang lainnya. Ingat, berencana itu keren, dan buatlah perencanaan, buatkan peta konsepnya agar teman-teman punya rules-nya nanti, punya gambaran ke depannya. Please open mind, buka pemikiran kalian, dan ingat, menjadi remaja itu harus remaja yang penuh persiapan, penuh perencanaan, dan penuh pengetahuan. Dan jangan pelit-pelit untuk kasih pengetahuan ke orang lain, karena itu nantinya akan menambah pengetahuan bagi kita sendiri. Baiklah, terima kasih kepada pemateri yang sudah memberikan materinya yang sangat bagus sekali. Selanjutnya, kita buka sesi pertanyaan. Pada sesi pertanyaan yang pertama ini, kita buka untuk 2 pertanyaan. Kepada yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke, kepada Mbak yang di sana, dipersilakan untuk bertanya. Baik, selamat malam. Perkenalkan, saya Angelina Feni dari Universitas Terbuka Makassar. Yang ingin saya tanyakan, konsep-konsep seperti apa yang dipersiapkan untuk membangun keluarga? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk para penanya dan juga para peserta yang sudah bergabung, serta moderator yang sudah memberikan kesempatan untuk saya pribadi dan menjawab pertanyaan dari Angelina Feni dari Universitas Terbuka Makassar. Halo, salam kenal dari Jambi. Jadi untuk pertanyaan Angelina Feni ini luar biasa sekali. Ini pertanyaan yang benar-benar bagus sekali ditanyakan seorang anak muda generasi penerus bangsa, kaum milenial yang akan membentuk keluarga, dan dia ingin tahu nih konsep-konsep seperti apa yang perlu disiapkan. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, berdasarkan Undang-Undang Pernikahan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 di bab 1 itu mengenai perkawinan. Perkawinan itu sendiri adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki
dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal bersama Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah kunci perkawinan itu sendiri. Bagaimana sih konsepnya untuk membangun keluarga nantinya? Ternyata ada 10 dimensi ataupun gambaran untuk kesiapan berkeluarga. Kesiapan apa saja? Yang pertama, kesiapan usia. Ingat, usia ideal bagi wanita 21 tahun dan bagi laki-laki itu 25 tahun. Yang kedua adalah kesiapan fisik. Bagaimana fisik dari seorang laki-laki dan perempuannya sudah siapkah untuk menikah? Yang ketiga adalah kesiapan mentalnya. Sudah siap menerima nantinya? Apakah sudah siap untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, untuk membangun keluarga, untuk membangun rumah tangga. Yang keempat adalah kesiapan finansial. Nah, kenapa kesiapan finansial ini sangat penting? Karena memang nantinya berkelanjutan, hidup itu berkelanjutan, butuh pemasukan, butuh keuangan karena banyak pengeluaran nantinya. Yang kelima adalah kesiapan moral. Selanjutnya kesiapan emosi. Ketujuh ada kesiapan sosial. Kedelapan, kesiapan interpersonal ataupun saling kepribadian satu dengan yang lainnya. Dan yang kesembilan adalah keterampilan hidup. Itulah pentingnya keterampilan hidup ataupun soft skill yang harus dimiliki antara laki-laki dan perempuannya. Dan yang terakhir adalah kesiapan intelektual. Karena memang secara keseluruhan 10 dimensi ini merupakan konsep kesiapan untuk membangun keluarga nantinya. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaannya. Yang ingin bertanya, untuk pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab yang pertama ini, dipersilakan. Oke, kepada Mbak yang di sana, dipersilakan untuk bertanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada moderator dan kepada pemateri pada malam hari ini, Kak Mefliza. Dan terima kasih juga kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Di sini pertanyaannya adalah, bagaimana konsep keluarga itu sendiri agar terciptanya suatu keluarga yang harmonis dilihat dari faktor ekonomi. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Mona Lisa. Mona Lisa dari Universitas Dharma Indonesia ya. Salam kenal juga dari Jambi. Dan terima kasih juga untuk moderator atas kesempatannya saya menjawab pertanyaan kedua pada sesi pertama malam hari ini di webinar Oasis yang pertama. Nah, jadi konsep ini hampir sama ya seperti yang tadi, pertanyaannya saling berpautan tapi kembali kepada fungsi ekonomi. Dan kalau kita berbicara tentang ekonomi, dari fungsi keluarga itu sendiri sebenarnya kalau ekonomi ini dia mengandung nilai-nilai moral. Nah, salah satunya itu adalah hemat, ketelitian, dan juga disiplin, kepedulian, dan keuletan. Itu nilai moral yang terkandung di dalam fungsi keluarga pada bidang ekonomi, pada bagian ekonomi. Nah, hemat di sini seperti apa? Kita tuh mengajarkan anak untuk bisa menyisihkan uangnya, untuk menabung. Kalau ketelitiannya, orang tua harus bisa mengajak anak untuk membimbing anak kembali kepada tugas sekolahnya, misalnya memeriksa kembali uangnya berapa sisanya, itu adalah ketelitian. Dan selanjutnya disiplin. Nah, kalau disiplin di sini adalah kita harus menggunakan anggaran itu sesuai pendapatan kita berapa dan pengeluaran kita berapa. Misalnya kepedulian, kita harus mengajarkan nilai-nilai kepedulian untuk anak, untuk bisa membantu orang lain ataupun bisa bersedekah dengan sebagian uang yang dia punya. Dan selanjutnya adalah yang terakhir, keuletan. Keuletan di sini adalah kalau misalnya kita menghadapi misalnya kegagalan yang pada bidang ekonomi membuat kita putus asa. Nah, kalau keuletan di sini jangan pernah putus asa. Misalnya ya, kejadian sekarang itu banyak yang di PHK. Nah, kalau di PHK apa yang harus dilakukan? Harus berusaha yang lain. Jadi tidak berhenti di satu titik saja. Nah, konsep harmonis itu sendiri karena memang kunci dari keluarga yang bahagia adalah keluarga yang harmonis, tentram, dan juga bahagia. Untuk bahagia itu sendiri kalau dilihat dari ekonominya, kita tidak bisa memandang keluarga yang sederhana jauh lebih susah hidupnya ketimbang dari orang kaya. Itu tidak mungkin. Secara relevansinya itu tidak akan sama ya. Karena memang kalau bisa jadi orang yang kaya, yang banyak uang, kata orang, bisa jadi mereka tidak bahagia. Kenapa? Karena nilai moral yang terdapat 5 nilai moral di dalam fungsi ekonomi, dalam fungsi keluarga itu sendiri tidak diperankan.
tidak digunakan, tidak diterapkan gitu dalam keluarga. Apabila di keluarga yang sederhana dengan pendapatan yang seberapa adanya tapi pas-pasan, namun mereka menggunakan fungsi atau nilai moral yang terdapat dalam fungsi ekonomi di fungsi keluarga, itu jauh lebih harmonis. Jadi menurut saya pandangannya terlihat dari nilai moral tadi, bagaimana penanamannya, penerapannya di dalam keluarga itu sendiri. Maka akan terbentuklah keluarga yang harmonis yang dilihat dari fungsi ekonominya. Kalau fungsi itu dijalankan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaannya. Oke, selanjutnya kita buka sesi pertanyaan yang kedua. Pada sesi pertanyaan yang kedua ini, sistemnya berebutan. Siapa yang cepat, dia yang dapat. Kepada penanya, kami persilakan. Selamat malam, saya Yasmin dari Universitas Terbuka UPBJJ Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Saya ingin menanyakan, mengapa selama ini Harganas terkesan tidak hadir dalam kalender umum? Karena banyak orang yang tidak tahu. Saya aja baru tahu kali ini dan baru dengar ada Harganas. Terus apakah ada sosialisasi selama ini yang dilakukan untuk menjangkau kaum milenial, terutama untuk program nyatanya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada pemateri, dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk Kak Asmin dari Universitas Terbuka UPBJJ Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Jauh-jauh ya dari Kalimantan Barat. Terima kasih sudah mampir di grup webinar Oasis pada malam hari ini. Untuk pertanyaannya Kak Asmin ini, apakah ada sosialisasi selama ini yang dilakukan untuk menjangkau kaum milenial pada kegiatan yang nyatanya ya? Nah, kalau untuk di Jambi sendiri, para duta genre itu sudah melakukan sosialisasi, bisa ke masyarakat dan juga ke sekolah-sekolah, dan itu memang diberikan pengetahuan mengenai Harganas dan juga pengetahuan-pengetahuan lainnya yang perlu diketahui oleh remaja untuk menjangkau remaja itu sendiri. Karena memang adanya program Duta Genre itu untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang kegenrean ataupun generasi berencana itu kepada masyarakat luas, bahkan bukan hanya kepada generasi milenial saja, tapi untuk seluruh masyarakat. Dan mengenai kenapa banyak orang yang tidak tahu, karena memang semaraknya itu bukan pada Harganasnya. Mungkin ada beberapa kota yang tidak menyemarakkan, apalagi dalam kondisi yang COVID saat ini, itu tidak disemarakkan sekali. Karena kalau di Jambi tahun lalu Harganas itu kita lakukan seperti di tempat Car Free Day. Jadi memang masyarakat melihat kita membuat seperti spanduk gitu. Jadi memang ada kegiatan untuk bagi-bagi helm dan bagi-bagi kalender, jam itu di jalan, di pinggir jalan. Nah, jadi orang kita tanyakan, tahu nggak Harganas? Ternyata memang banyak nggak tahu mengenai Harganas itu sendiri. Nah, salahnya di mana? Apa nggak ada sosialisasi? Sebenarnya sosialisasi itu sudah dilakukan, tapi memang tidak terjangkau secara keseluruhan dan tidak merata. Barangkali banyak masyarakat yang tidak mengetahui atau banyak masyarakat yang tidak mau tahu. Nah, mungkin beberapa orang ataupun di beberapa daerah mungkin ada yang pasif gitu ya dalam forum genrenya atau dalam beberapa PIK-R-nya, karena biasanya anak-anak duta genre itu dia naungannya PIK-R, Pusat Informasi Konseling Remaja. Biasanya kalau anak-anak PIK-R, teman-teman yang sudah sosialisasi ke tempat-tempat, biasanya mereka akan menyebarluaskan juga mengenai harga ini sendiri. Karena ini adalah sebuah program yang ditanyakan apakah ada sosialisasi. Kalau sosialisasi, saya yakin dan percaya semua tempat daerah itu pasti melakukan sosialisasi. Tapi kembali lagi, canangannya ataupun program yang disosialisasikan itu pasti beda-beda, karena banyak sekali sih program-program yang ada di genre itu sendiri ataupun generasi berencana. Mulai dari tadi ya, ada yang dimensi kesiapan keluarga, pendewasaan usia perkawinan, fungsi keluarga, dan banyak sekali. Untuk Harganas sendiri mungkin memang tidak tersebut Harganasnya, tapi mungkin banyak orang yang menyebarluaskan mengenai pendewasaan usia perkawinan, dan itu juga tersentuh sih pada Hari Keluarga Nasional itu sendiri, tapi barangkali memang tidak di kalender umum, jadi orang banyak yang tidak tahu mengenai Harganas itu sendiri. Terima kasih kepada pemateri yang sudah menjawab pertanyaannya. Sebelum kita tutup, silakan kepada pemateri memberikan kesimpulan dan pesan dan kesan kepada kaum milenial. Kepada pemateri dipersilakan.
Sama-sama, terima kasih juga untuk moderator sekaligus admin dalam webinar Oasis yang pertama ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat diterima dan bisa kita pelajari bersama-sama. Karena sejatinya memang pembangunan keluarga dan membangun keluarga itu perlu perencanaan. Dan selamat Hari Keluarga Nasional untuk warga Indonesia yang ke-27 tepat pada tanggal 29 Juni. Dan semoga Harganas bisa dapat disemarakkan dan dapat menjangkau ke seluruh kaum milenial dan juga seluruh kaum yang ada di Indonesia saat ini. Dan terima kasih banyak buat moderator, peserta, dan juga teman-teman yang sudah bertanya untuk berapresiasi dan mengapresiasi dalam diskusi pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kedepannya. Yuk di follow akun Instagram kita yaitu @oasis.20 dan akun medsos lainnya yaitu Anchor FM, Google Podcast atau Spotify yaitu Sudut Oasis, dan akun channel YouTube yaitu Anjas Rizky Wifisono. Sampai jumpa di episode Sudut Oasis berikutnya ya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, keluarga sama seperti rumah, di mana tempat berpulang, di mana untuk mengeluarkan keluh kesah, bahagia, dan lain sebagainya. Jadi, rumahku, istanaku, rumahku, ya keluargaku. Menurut saya, keluarga itu adalah segala-galanya. Kalau dapat diibaratkan sebagai pohon, maka keluarga adalah akarnya sebagai penguat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mona Lisa Ristani dari Universitas Darmas Indonesia. Menurut saya, arti keluarga merupakan alasan terpenting kita untuk selalu pulang ke rumah. Karena keluarga merupakan peranan penting di saat perkembangan kita mulai berkembang. Untuk mengembangkan aspirasi kita, untuk kita bertukar pikiran, untuk kita merasa nyaman, untuk merasa kita selalu termotivasi. Jadi, keluarga bisa diibaratkan seperti rumah. Harus ada pondasi yang kuat, pondasi yang apa adanya, dan pondasi yang ternyaman untuk kita selalu tinggal di tempat tersebut. Menurut saya, keluarga menjadi alasan kita untuk pulang. Oleh karenanya, ada istilah rumahku, istanaku. I'm Jessica from Tangerang. What does family mean? In my opinion, my family is my heaven. And other things may change us, but we start and then with the family. Family is everything. Family is the best thing I could ever wish for. They are there for me during the ups and downs and love me no matter what. I think families are like branches. We grow in different directions, yet our roots remain as one. I think it's enough from me. Thank you. Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-27, karena berencana itu keren. Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-27, karena berencana itu keren. Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-27, karena berencana itu keren. Selamat Hari Keluarga Nasional yang ke-27, karena berencana itu keren.